saya kagum dong terhadap kejernihan dari Aman begitu ya. Anda sebagai ilmiawan oke, tapi Aman sebagai orang awam sunnah adat bisa mendeteksi suatu kesalahan besar dalam salah satu undang-undang kita. Sejauh ini orang tidak tahu bahwa dalam aliansi masyarakat adat Nusantara banyak pemikir-pemikir yang cerdas. Jadi memang demikian ya. Jadi Aman itu bukan hanya orang yang bersemangat, tapi orang yang memang mengerti masalah hak dan kewajiban. Ya. Betul. Dan sebetulnya ini juga diamati oleh dunia, saya tahu ya, karena di negara-negara luar yang mengamati sosiologi Indonesia, juga yang mengamati hutan Indonesia karena menyangkut hutan itu mereka sangat impress ya, sangat kagum oleh Indonesia yang berhasil menerobos penekanan berabad-abad begitu ya. Di dunia ini ada tidak masalah serupa di mana hak adat itu disalahgunakan oleh negara? Ini suatu gejala umum penggunaan kembali prinsip hukum kolonial oleh negara pasca kolonial. Ini berlaku di Jadi Filipina. pada hakikatnya rezim pasca kolonial itu tidak melakukan perombakan sampai ke akar-akar dari pengertian kolonialisme. Iya, proklamasi kita menyebut bahwa peralihan kekuasaan akan dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya dan seterusnya. Tidak terjadi dalam hukum agraria. Yang terjadi sebagian dari prinsip hukum kolonial dipakai kembali oleh penguasa-penguasa pasca kolonial. Karena penguasa pasca kolonial memerlukan suatu penguasaan teritorial yang besar, definisi hutan negara yang memastikan bahwa kewenangan dari pemerintahan yang berkuasa memberikan konsesi-konsesi. Bayangkan umpamanya pada tahun 1995 konsesi untuk perusahaan hak pengusahaan hutan, termasuk perusahaan hutan industri, itu bisa mencakup 64 juta hektar dari 130 juta hektar kawasan hutan negara. Jadi jumlah 64 juta hektar itu suatu jumlah yang sangat raksasa dan itu berkenaan dengan penciptaan kekayaan. Ya, itu yang saya mau tanya berikutnya. Jadi untuk sederhananya saja kita bilang hutan adat, hutan milik masyarakat adat, sementara ini berdasarkan undang-undang yang tidak benar telah dipakai oleh perusahaan besar, oleh negara untuk menciptakan profit gitu ya. Benar sekali. Jadi harusnya sebetulnya kan bisa dituntut ganti rugi gitu. Dan sebenarnya sebetulnya masif itu, cukup besar untuk mensejahterakan orang yang berhak gitu ya. Masif sekali. Data terakhir 2012, penguasaan hutan yang diberikan kembali kepada masyarakat itu hanya 0,3% saja dibandingkan dengan izin-izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan secara keseluruhan. Jadi timpang sekali. Dikuasai, yang diberikannya kepada siapa? Kepada perusahaan lebih dari 99%, kepada rakyat di bawah 1%, ya 0,3% saja. Padahal hutan adat itu jumlahnya besar. Menurut Aman, Aliansi Masyarakat Nusantara, 40 juta hektar. Dari 130 itu adalah sebelumnya dalam bentuk hutan adat. Wilayah adat yang dimasukkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari hutan negara. Nah sekarang bagaimana cara untuk mengeluarkannya? Masalahnya adalah tidak semua masalah ini disadari oleh pejabat-pejabat. Jadi Mahkamah Konstitusi membuat keputusan revolusioner, tetapi tidak semua pejabat-pejabat kehutanan. Jadi tidak sengaja mereka itu menyalahi hak masyarakat adat itu karena tidak tahu. Bukan. Pada mulanya itu adalah perbuatan hukum, tetapi kemudian diyakini sebagai kebenaran, doktrin. Karena menguntungkan mereka juga. Nah, kemudian menguntungkan dan kemudian menjadi bagian dari kebiasaan kelembagaan. Dan kemudian diajarkanlah ilmu-ilmu kehutanan yang menganggap seluruh hutan adalah hutan negara. Padahal di dalam hutan ada hutan hak dan di dalam hutan hak ada hutan adat. Begitu. Sekali lagi betul bahwa keputusan MK nomor 35 itu revolusioner, radikal dan sebetulnya membahayakan status quo. Benar. Orang yang selama ini menyalahgunakan. Benar. Apakah pernah pada waktu pembahasan di Mahkamah Konstitusi ada tekanan atau ada usaha dari orang yang vested interest itu
yang adalah seluruh pemerintah dan perusahaan untuk mencegah proses ini atau dibiarkan. Kok saya heran, keputusannya begitu bagus, revolusioner, kok bisa muncul tidak dimatikan pada awalnya? Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kelembagaan hasil reformasi yang sudah 10 tahun, sekarang 11 tahun, yang bersih dari pengaruh-pengaruh bagaimana korporasi bisa membeli putusan-putusan pejabat publik. Oke, terima kasih Pak. Kita akan break dulu sebentar.